Lalu semuanya perkenalkan, nama saya Regina Josephine Setiawan dengan NIM G0025170 dari kelompok B9. Jadi seorang pasien datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak. Nyeri dirasakan di regio kanan atas dan Murphy sign positif. Jadi pertanyaan pertama itu ada jelaskan mengenai alur saluran sekresi vesikavelia, lalu ada apa nama otot yang mengelilingi papila duodeni mayor serta otot-otot penyusunnya, dan sebutkan nama kelainan vesikavelia beserta gejalanya. Jadi alur saluran sekresi vesikavelia itu yang pertama itu ada mengalir dari hati, jadi ductus hepaticus kanan, lalu ductus hepaticus kiri. Nah, keduanya itu ductus bakal bergabung menjadi ductus hepaticus communis. Lalu dia menuju ke kantung empedu. Dari ductus hepaticus communis, ductus plus ductus cysticus, dia itu bakal membentuk ductus biliaris communis atau ductus choledocus atau common bile duct atau CBD. Lalu ke usus 12 jari atau duodenum. Nah, dari CBD tadi bakal bergabung dengan ductus pancreaticus utama Wilson. Ini bakal membentuk ampula hepatopancreatica atau ampula Vater. Kemudian ampula ini bakal bermuara pada papila duodeni mayor di duodenum pars descendens. Nah, arus empedunya tuh kalau waktu nggak makan, dia tuh bakal dari otot sphincter Oddi menutup, lalu empedu dari CBD bakal mengalir balik melalui ductus cysticus ke vesikavelia untuk disimpan dan dikonsentrasikan. Sedangkan kalau saat makan, dia terutama pada makanan berlemak, jadi hormon CCK dari duodenum itu bakal mengontraksi vesikavelia dan mengendurkan sphincter Oddi. Jadi empedu mengalir kembali ke CBD, lalu ke ampula, kemudian papila duodeni mayor, dan terakhir ke lumen duodenum. Nah, otot-otot yang mengelilingi papila duodeni mayor, jadi papila duodeni mayor itu dikelilingi oleh kompleks otot yang disebut sphincter Oddi atau musculus sphincter ampullae hepatopancreatica. Nama otot utamanya itu musculus sphincter Oddi. Nah, sphincter Oddi ini bukan satu otot, melainkan ada 3 bagian otot polos. Jadi yang pertama ada sphincter choledocus. Dia itu mengelilingi common bile duct atau CBD yang mengatur aliran empedu. Lalu ada sphincter pancreaticus. Dia ini mengelilingi ductus pancreaticus atau wisung yang fungsinya itu mengatur aliran enzim pankreas. Lalu yang terakhir ada sphincter ampullae. Dia itu mengelilingi ampula Vater, gabungan dari CBD dan Wirsung. Nah, bagian paling penting untuk kontrol sekresi ke duodenum. Nah, kelainan vesikavelia itu yang pertama itu ada cholelithiasis atau batu empedu. Gejalanya itu ada nyeri kolik kuadran kanan atas atau di rak. Dia itu nyeri bisa menjalar ke punggung atau bahu kanan. Lalu ada mual muntah dan nyeri biasanya muncul setelah makan berlemak. Lalu ada cholecystitis atau radang kantung empedu. Gejalanya itu ada di nyeri bagian rak lebih menetap, lalu ada demam, mual muntah, Murphy sign positif, dan kalau berat itu ada leukositosis. Lalu kemudian ada cholelithiasis atau dia batu di ductus choledocus. Dia itu gejalanya ada nyeri di rak, ikterus, urin gelap, feses pucat, dan kolangitis. Kolangitis ini kalau infeksinya naik. Kemudian ada kolangitis. Dia itu gejala klasiknya itu ada trias karkot, ada demam, ikterus, sama nyeri di bagian rak. Nah, kalau berat itu berarti pentat Raynaud. Jadi trias karkot ditambah hipotensi plus penurunan kesadaran. Nah, lalu ada empyema vesikavelia. Jadi dia ini penumpukan pus di kantung empedu. Gejalanya itu ada demam tinggi, nyeri hebat di rak, sama tanda peritonitis. Lalu juga ada gallbladder polip atau polip kantung empedu. Gejalanya itu biasanya asimptomatik. Kalau membesar itu bakal nyeri di bagian rak atau risiko kanker. Dan terakhir itu ada gallbladder karsinoma atau karsinoma vesikavelia. Nah, gejalanya itu ada nyeri perut kanan atas, penurunan berat badan, ikterus jika sudah obstruksi CBD, dan biasanya muncul pada usia
lebih dari 60 tahun, sering terkait batu empedu kronis. Sekian dari saya, terima kasih.